Buka dompet Anda. Lihat lembaran uang di dalamnya. Nolnya ada berapa? 10.000, 50.000, 100.000? Kita adalah bangsa yang terbiasa memegang uang dengan nominal besar. Untuk membeli secangkir kopi, kita mengeluarkan selembar kertas bernilai Rp20.000. Untuk membeli ponsel baru, kita menghitung dalam jutaan. Secara psikologis, ini melelahkan. Mata uang kita terlihat murah di panggung dunia. Dibandingkan dengan dolar, ringgit, atau bahkan bat, jumlah nol kita yang terlalu banyak seringkali menjadi bahan lelucon. Kini, wacana yang telah menjadi hantu di dunia ekonomi Indonesia selama lebih dari 1 dekade kembali bangkit. Wacana itu adalah redenominasi rupiah. Sebuah rencana ambisius untuk memangkas 3 angka nol dari mata uang kita. Mengubah Rp1.000 menjadi Rp1, mengubah Rp100.000 menjadi Rp100. Ini bukan isu baru. Rencananya sudah ada sejak era Presiden SBY. Undang-undangnya pun, yaitu RUU Redenominasi, sudah masuk dalam paket kebijakan besar dan tinggal menunggu ketukan palu akhir. Bank Indonesia berulang kali menyatakan mereka sudah siap dari sisi teknis, desain, dan infrastruktur. Masalahnya selalu satu, menunggu momentum yang tepat. Dan kini di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dikenal sangat agresif mengejar target pertumbuhan ekonomi 6-7%, desakan itu kembali menguat. Publik dan para pelaku pasar bertanya, apakah momentum itu sudah tiba? Kapan kita akan berhenti menghitung nol-nol yang tidak perlu ini? Penting untuk dipahami, ini adalah topik yang sangat sensitif. Karena di telinga masyarakat awam, rencana ini seringkali tertukar dengan sebuah trauma sejarah yang kelam, yaitu Sanering. Mari kita luruskan ini sekali dan untuk selamanya. Redenominasi bukan Sanering. Sanering atau pemotongan nilai uang adalah mimpi buruk yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1959. Sanering adalah kebijakan moneter ekstrim di mana nilai uang dipotong secara paksa. Jika Anda punya uang Rp1.000, pemerintah memotongnya menjadi Rp100. Nilai kekayaan Anda hilang 90% dalam semalam. Itu adalah perampokan legal oleh negara untuk mengatasi hiperinflasi. Redenominasi di sisi lain adalah murni penyederhanaan notasi. Nilai uang Anda tidak berkurang sepeser pun. Contoh, hari ini Anda punya gaji Rp5 juta. Anda bisa membeli 250 piring bakso yang harganya Rp20.000 per mangkok. Jika redenominasi terjadi, gaji Anda akan tertulis menjadi Rp5.000 baru. Tapi harga bakso juga akan tertulis menjadi Rp20 baru. Uang Anda Rp5.000 tetap bisa membeli 250 piring bakso. Daya beli Anda sama persis. Yang dipotong hanyalah 3 angka nol di belakangnya, bukan nilai intrinsik uang tersebut. Redenominasi adalah kosmetik untuk efisiensi dan martabat. Sementara Sanering adalah amputasi yang menyakitkan. Nah, setelah jelas perbedaannya, pertanyaannya kembali. Jika ini hanya kosmetik yang bagus, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Disinilah letak kerumitannya. Untuk melakukan operasi kosmetik ini, pasiennya, ekonomi Indonesia, harus dalam kondisi super prima. Harus ada momentum yang tepat. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memiliki 3 syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Syarat pertama, pertumbuhan ekonomi solid dan berkelanjutan. Negara harus dalam kondisi makmur. Kenapa? Karena proses transisi redenominasi memakan biaya yang sangat besar. Kita bicara biaya triliunan rupiah. Uang itu dipakai untuk mencetak miliaran lembar uang baru, menarik uang lama, melakukan kampanye sosialisasi nasional selama bertahun-tahun, dan membantu industri mengganti software kasir dan label harga. Jika ekonomi sedang lesu, uang triliunan itu lebih baik dipakai untuk bansos atau infrastruktur. Disinilah letak optimisme pemerintahan baru. Menko Purbaya berkoar-koar mentargetkan pertumbuhan 6-7%. Jika dia berhasil, syarat pertama ini bisa terpenuhi. Syarat kedua, inflasi rendah dan terkendali. Ini adalah syarat psikologis.
Jika redenominasi dilakukan saat harga-harga sedang naik gila-gilaan, inflasi harus stabil di angka rendah, misalnya 2-3%, agar masyarakat tenang dan percaya pada pemerintah. Syarat ketiga, stabilitas nilai tukar atau kurs. Ini mungkin syarat yang paling berat dan paling krusial saat ini. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus stabil dalam jangka waktu yang panjang. Bayangkan, jika redenominasi dilakukan saat kurs sedang bergejolak, misalnya hari ini 15.000, besok 16.000, lusa 15.500. Jika dipotong 30 menjadi 15, 16, 15,5, ini akan menciptakan kebingungan fatal di pasar keuangan internasional. Investor asing akan ragu-ragu. Parahnya lagi, jika masyarakat melihat rupiah baru tetap melemah terhadap dolar, kepercayaan akan runtuh. Mereka akan merasa sama saja, tetap melemah, dan akan lari ke dolar atau capital fight. Stabilitas kurs adalah jangkar kepercayaan. Tanpa itu, redenominasi bisa gagal total. Melihat 3 syarat ini, apakah Indonesia di akhir tahun 2025 sudah siap? Pertumbuhan ekonomi sedang didorong agresif oleh purbaya. Inflasi relatif terjaga. Namun, nilai tukar rupiah masih menjadi pekerjaan rumah abadi yang sangat rentan terhadap isu global. Lalu, bagaimana prosesnya jika pemerintah akhirnya menekan tombol go? Prosesnya tidak bisa semalam. Ini adalah proyek multitahun yang dibagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama, sosialisasi masif. Ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum redenominasi dimulai. Pemerintah, lewat BI, akan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat dari pedagang pasar di Papua hingga bankir di Jakarta, menggunakan iklan TV, influencer, tokoh agama untuk menanamkan satu pesan. Ini bukan sanering, nilai uang Anda aman. Tahap kedua, masa transisi atau dual pricing. Inilah tahap paling krusial yang bisa berlangsung 3-5 tahun. Selama masa ini akan ada 2 mata uang yang beredar, uang lama, rupiah, dan uang baru, rupiah baru. Semua toko, mal, warung, hingga kwitansi wajib mencantumkan 2 harga. Contoh harga bakso 20.000 atau 20, gaji Anda di slip gaji 5 juta atau 5.000. Ini dilakukan agar masyarakat terbiasa secara perlahan. Mereka bisa bayar pakai uang lama, lembar Rp100.000, atau uang baru, lembar Rp100. Nilainya sama saja. Ini untuk melatih otak kita melihat nominal yang baru. Tahap ketiga, penarikan uang lama. Setelah 5 tahun ketika masyarakat dianggap sudah 100% terbiasa dengan nominal baru, Bank Indonesia akan mulai menarik seluruh uang lama dari peredaran. Hanya uang baru yang berlaku. Proyek redenominasi selesai. Melihat panjangnya proses ini, kita sadar ini adalah proyek warisan atau legacy yang sangat besar. Jika pemerintahan Prabowo Purbaya memulainya hari ini, proyek ini baru akan selesai di akhir masa jabatan mereka atau bahkan di pemerintahan berikutnya. Manfaatnya jelas, transaksi digital dan akuntansi akan jauh lebih efisien. Tidak ada lagi kesalahan input nol, laporan keuangan perusahaan triliunan rupiah akan lebih sederhana. Dan yang paling penting, martabat mata uang kita di mata internasional akan naik. Kita tidak lagi dipandang sebagai negara dengan mata uang yang murah. Namun resikonya juga ada. Selain resiko panikan jika sosialisasi gagal, ada resiko inflasi pembulatan. Pedagang yang curang bisa memanfaatkan situasi. Harga yang tadinya Rp1.550 yang seharusnya jadi Rp1,55 mungkin akan dibulatkan seenaknya menjadi Rp2. Ini butuh pengawasan yang ketat. Kini bola panas ada di tangan duet Menko Purbaya dan Gubernur BI Peri Waryono. Apakah agresivitas Purbaya yang mengejar pertumbuhan tinggi akan menjadi momentum yang dicari, ataukah kehati-hatian BI yang melihat gejolak kurs global akan kembali menunda wacana ini? Desakan dari parlemen dan dunia usaha semakin menguat. Mereka butuh kepastian. Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam ribuan nol.